Di aula sekte, adik seperguruan yang baru masuk selama 3 bulan menantangku. Namun, aku menendangnya jatuh dari panggung dengan satu tendangan, dan kemudian terdengar kabar bahwa akar spiritualnya hancur dan kultivasinya musnah. Seluruh sekte menuduhku membantai sesama murid, hendak menggali akar langitku untuk menambalnya untuknya, dan aku hanya tertawa dingin. Kemudian, satu panah menembus tubuh adik seperguruan, semua orang terkejut dengan tindakanku ini. Gerakan tiba-tiba itu mengejutkan, bahkan adik laki-laki junior itu sendiri tidak sempat bereaksi, hanya menatap kosong. Pedang yang menembus dadanya, tidak lagi memiliki penampilan menyedihkan seperti tadi, ketika dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Dengan kasar aku menarik kembali pedangku, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengeluarkan suara. Sayang sekali pedangku terlalu cepat, membuat Shidi Junior pergi dengan tenang. Begitu tenangnya hingga dia jatuh ke tanah seperti boneka yang putus talinya. Baru saat itulah semua orang menyadari bahwa aku benar-benar berani membunuh adik murid kecil. Ekspresi kakak murid senior yang biasanya tenang berubah, hatinya sangat sakit. Langsung memeluk orang yang terbaring di tanah, tangannya terus-menerus menyalurkan energi spiritual. Berusaha melindungi jantungnya, sayang sekali adik laki-laki yang kehilangan akar spiritualnya. Tidak berbeda dengan manusia biasa. Bahkan fisiknya lebih lemah dari manusia biasa, sama sekali tidak bisa menahan panahku ini. Menyalurkan energi spiritual pun tidak ada gunanya. Dia hancur, dengan mata merah. Menatapku dengan tajam, Yun Haoyu, apa yang kau gila? Aku mengorek telingaku, tidak bisa menahan cibiran. Bukankah kalian yang bilang aku mencelakai sesama murid? Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa menerima tuduhan ini dengan tenang? Apalagi membunuh adik laki-laki ini. Sudah kupikirkan berkali-kali di dalam hati, jika tidak segera kubunuh, aku mungkin akan mengalami gangguan mental. Menghalangi latihan? Tidak boleh, tidak boleh. Yang lain terdiam. Sepertinya mereka juga tahu bahwa adik laki-laki sengaja menghancurkan akar spiritualnya sendiri, tetapi tetap saja membiarkannya. Hanya adik perempuan kecil yang tampaknya sama sekali tidak tahu, dengan polosnya melindungi semua orang di belakangnya. Aku lihat kau hanya iri pada adik laki-laki. Yun Haoyu, kau sendiri tidak disukai, dan tidak bisa melihat orang lain bahagia. Aku selalu menyayanginya, menganggapnya seperti adik kandung sendiri, makanya dia berani menghalangi. Dan mengatakan hal semacam itu di hadapanku. Tapi aku tidak terkejut, karena sejak dia masuk sekte, semua orang berubah, tentu saja termasuk aku sendiri. Lalu kenapa? Sini, bunuh aku. Jika orang lain mengatakan hal seperti itu, pasti akan ditertawakan. Justru karena akulah yang mengatakan ini, bahkan jika aku hanya memegang sebilah pedang besi biasa, itu akan membuat mereka gentar. Lagi pula, aku sudah memasuki alam kesengsaraan, pilar sekte yang sesungguhnya, dan ilmu pedangku tak tertandingi di sini. Kakak senior, kita lindungi dulu jiwa adik junior. Asalkan guru keluar dari pengasingan. Adik junior masih punya harapan untuk hidup. Tidak akan terlambat untuk menghukum Yun Haoyu nanti. Mungkin mereka takut kehilangan muka. Kakak senior ketiga yang selalu dingin dan menyendiri pun mencari alasan. Tapi kata-kata ini mengingatkanku. Untuk menumpas habis sampai ke akar-akarnya. Jiwa adik junior masih ada di dunia ini, cepat atau lambat akan menjadi ancaman bagiku. Jiwa orang yang baru meninggal tidak akan langsung meninggalkan tubuh. Tapi untungnya, aku sedikit tahu tentang teknik mencabut jiwa. Cukup gunakan mantra, gumpalan bayangan tembus pandang yang samar perlahan ditarik keluar dari mayat. Perlahan mengembun menjadi wujud adik junior. Saat dia melihatku, ekspresinya berubah dari muram menjadi ketakutan. Seolah melihat monster yang menakutkan, dia bersembunyi di belakang kakak senior. Kakak senior. Apakah aku melakukan kesalahan? Mengapa kakak senior memperlakukanku seperti ini? Aku tidak berminat mendengarkannya. Omong kosong yang berulang-ulang ini. Aku langsung mengerahkan seluruh energi spiritualku, dan dengan ayunan energi pedang. Langsung menuju adik junior. Dengan pedang ini, aku yakin bisa memusnahkan jiwa dan raganya. Sayangnya, energi pedang itu menghilang sebelum tiba. Beberapa orang di seberang. Dilindungi oleh kubah cahaya keemasan. Aku mengenali artefak ini. Ini adalah harta karun penenang sekte Xuantian. Manik penenang debu. Bahkan jika leluhur pedang yang agung datang, dia tidak akan bisa menembus perisai manik penenang debu. Sepertinya guruku yang maha tahu telah memperkirakan bahwa hari ini akan tiba. Sebelum mengasingkan diri, dia menitipkan manik penenang debu. Kepada kakak senior, aku menyipitkan mata, mengamati sekeliling, menatap beberapa orang di seberang. Kakak senior masih memeluk mayat adik junior. Kakak senior ketiga melindungi jiwa adik junior. Kakak senior keempat dan adik junior berdiri di depanku. Takut aku tiba-tiba mengamuk. Yun Haoyu, jangan tidak tahu berterima kasih. Jika kau berhenti sekarang, aku masih bisa meminta guru untuk memberimu kematian yang utuh. Kakak senior masih berteriak dengan suara serak. Aku sama sekali tidak menghiraukannya, tetapi mengarahkan ujung jariku ke satu demi satu wajah yang familiar. 1, 2, 3, 4. Hanya tinggal keinginan kakak senior kedua yang belum terpenuhi. Sayang sekali, tidak peduli seberapa pandai guru menghitung.
Pada akhirnya, dia masih salah langkah. Dia tidak menyangka malapetaka petirku akan datang. Tapi aku sudah memperkirakannya. Aku secara pribadi menghitung mundur hidup mereka. Mereka mengira aku gila. Tapi sedetik kemudian, sambaran petir tribulasi itu langsung menghancurkan rumah adik laki-laki junior menjadi debu, udara dipenuhi aroma hangus. Di tengah debu, aku masih berdiri tak terluka di tempat yang sama. Bahkan satu langkah pun tidak bergeser. Tetapi manik penenang debu di tangan kakak perempuan senior terbelah menjadi dua. Tadi dia masih berbicara dengan nada tinggi. Ingin memberiku kematian yang utuh, wajah munafiknya kini benar-benar terpampang di hadapanku. Aku mengangkat pedang. Sedikit menarik sudut bibir, tertawa kecil, tetapi tawa ini jatuh ke mata mereka. Berubah wajah lebih cepat daripada membalikan buku. Adik laki-laki junior menyadari bahaya, dan berusaha kabur. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya. Saat berbalik untuk mengejar, kakak perempuan senior keempat menghalangi jalanku terlebih dahulu. Kakak perempuan senior, kalian lindungi adik laki-laki junior dan pergi mencari guru. Biar aku yang menghentikan Yun Hao Yun. Pedangnya langsung kutepis hingga terbang. Seluruh tubuhnya terbaring mengenaskan di tanah, bahkan kakiku menginjak dadanya. Namun, mulutnya terus mengucapkan kata-kata yang tidak ingin didengar orang. Yun Hao Yun, mengapa kau menjadi begitu jahat sekarang? Meskipun adik laki-laki junior memfitnahmu merusak akar spiritualnya, tetapi kau juga merenggut nyawanya. Mengapa harus bertindak begitu kejam? Aku jahat, kejahatanku bahkan tidak sebanding dengan 1/10.000 kejahatan King King, adik laki-laki junior. Kakak perempuan senior keempat dan aku memasuki sekte bersama-sama. Hanya karena dia 2 tahun lebih tua dariku, dia menjadi kakak perempuan senior. Saat itu, guru menutup diri selama 100 tahun untuk menerobos transformasi dewa, tidak bisa memperhatikan kami, dan sebagian besar kakak perempuan senior turun gunung untuk berlatih. Jarang kembali ke sekte, hanya aku dan dia yang saling bergantung, selama ratusan tahun itu. Aku dan dia hampir makan dan tinggal bersama. Identitas kakak perempuan senior keempat di dunia fana tidak bisa diungkapkan, menyebabkan dia menjadi sangat rendah diri. Bahkan jika dia diganggu oleh murid sekte luar, dia tidak berani membela diri. Setelah aku mengetahuinya, aku langsung menyingsingkan lengan baju. Memberi pelajaran kepada beberapa murid sekte luar itu, sejak saat itu aku menjadi terkenal. Seluruh sekte Xuantian tahu bahwa mereka tidak boleh menyinggung kakak perempuan senior keempat. Adik laki-lakinya sangat protektif, kemudian dia berkata bahwa dia tidak ingin menjadi pendekar pedang. Aku pun mendorongnya untuk menjadi pemelihara makhluk spiritual. Biasanya memelihara serangga spiritual dan bersama dengan makhluk berbulu yang paling dia sukai. Serangga spiritual pertama yang dipelihara oleh kakak perempuan senior keempat, Jiang, diberikan kepadaku. Itu adalah seekor rubah kecil yang lucu. Seluruh tubuhnya berwarna putih salju, tanpa sehelai pun bulu berwarna lain. Aku memberinya nama Asue, kakak perempuan senior keempat berkata, aku percaya adik laki-laki junior kita yang baik. Akan menjaganya dengan baik, tetapi pada akhirnya aku tidak melindunginya dengan baik, malah membuatnya dikuliti. Sakit dan mati di sekte Xuantian. Ketika aku menemukan Asue, dia sudah berlumuran darah seperti itu. Seluruhnya meringkuk di halaman adik laki-laki junior, kecil mungil, kulit dan dagingnya sudah membusuk menghitam. Namun, dia masih tidak mau menyerah hingga napas terakhir. Sampai melihatku, dia mengucapkan kata-kata penuh kebencian. Kemudian dia kehilangan kesadaran, sementara dalang di baliknya masih membelai kulit rubah yang berlumuran darah. Suaranya mengandung sedikit keluhan polos, aku tidak tahu itu rubah milik Xixiong, dan yang lebih lucu lagi adalah, orang yang memberiku rubah itu, juga ada di halaman, kulit rubah itu juga dibungkus sendiri olehnya. Ketika aku ingin mencari tahu tentang Shidi muda sebelumnya, dia hanya berkata dengan enteng, hanya seekor binatang. Bisa disukai oleh Shidi muda, itu juga keberuntungannya, tapi Asueku hanya perlu berlatih selama sebulan lagi, dan dia bisa berubah menjadi wujud manusia. Memikirkan hal ini, aku dengan kuat memelintir orang di bawah kakiku, membuatnya memuntahkan darah, tapi rasa sakit ini bahkan tidak sebanding dengan 1/10.000 dari rasa sakit Asueku. Dalam tatapan ngeri, aku mengeluarkan sebilah pisau dari dunia penyimpanan, sebilah pisau tanpa kekuatan spiritual. Bahkan agak tumpul, Shiji keempat sepertinya menyadari niatku, dengan panik mencoba merangkak keluar. Baru bergerak 2 langkah, aku langsung meraih rambutnya, pergelangan tanganku terangkat. Memaksanya mengangkat kepalanya, memperlihatkan lehernya yang rapuh, aku menempelkan pisau di sana. Menikmati perjuangan terakhirnya sebelum kematian, Yun Hao Yu, beraninya kau. Shizun tahu, tidak akan melepaskanmu, membosankan. Aku mengangkat tangan dan menggunakan pisau untuk mengiris kulit dan dagingnya. Sangat tidak tahu malu, mulutnya mulai mengigau omong kosong. Memanggil nama-nama binatang spiritualnya, sayang sekali tidak ada satupun yang terpanggil. Sejak dia menguliti Asue dengan tangannya sendiri. Dia telah menghancurkan esensi kehidupannya sendiri. Mana mungkin ada binatang spiritual yang mau mengikutinya, sampai seluruh kulitnya terkelupas. Shiji keempat baru bisa menghembuskan napas terakhir, bahkan tidak menutup matanya, dan aku berdiri di depannya. Memegang kulit manusia itu, dengan cermat mengagumi karya agungku.
Sesekali ada beberapa murid yang lewat dan melihat pemandangan ini, sangat ketakutan hingga jiwa mereka hampir terbang keluar, langsung berteriak. Shixiong Haoyu telah memasuki dunia iblis. Aku sama sekali tidak peduli, hanya dengan sedikit jijik melempar kembali kulit manusia itu. Ketubuh Shiji keempat, sangat jelek, tidak berharga. Bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut pun di ujung ekor asueku, lempeng spiritual di pinggangku terus berdering. Aku menepuknya seolah menenangkan, lempeng spiritual itu pun terdiam, setelah kematian Shiji keempat. Petir kesengsaraan kedua jatuh, berbeda dari sebelumnya, hanya dengan mengangkat mata. Dalam pandangan, muncul wajah menjijikan lainnya. Kau akan naik tingkat? Ternyata itu adalah Shiji kedua, tunanganku. Ekspresinya rumit. Sepertinya dia tidak menyangka aku akan naik tingkat secepat ini. Bagaimanapun, sudah ribuan tahun di sini. Tidak ada catatan kenaikan tingkat. Kenapa? Aku tidak boleh naik tingkat? Shiji kedua menggelengkan kepalanya dengan bingung, lalu segera mengubah ekspresinya menjadi menjilat. Bagaimana mungkin? Haoyu, bagaimana hubungan kita? Apakah kau masih tidak tahu? Aku sangat mencintaimu. Kau harus membawaku saat naik tingkat. Kata-kata ini sama menjijikannya dengan orangnya. Aku menyeka darah di wajahku. Sambil menahan rasa jijik, aku berkata, Shiji kedua, aku memang punya hadiah besar untukmu. Dia mendekatiku dengan penuh harap, mengira aku akan memberinya harta langka lagi dengan cuma-cuma. Namun, detik berikutnya, pedang di tanganku menebas dengan tiba-tiba. Dia tidak sempat menghindar, tangan yang terulur dipotong olehku. Jeritan langsung terdengar. Namun, suara itu diisolasi oleh formasi yang telah aku siapkan sebelumnya. Awalnya, hubungan antara aku dan Shiji kedua tidak seperti ini. Dia meremehkanku karena kultivasiku rendah. Aku merasa dia sombong dan angkuh. Dia sama sekali tidak pantas menjadi seorang Shiji. Sampai saat pertemuan King Ming, aku menunjukkan bakatku untuk pertama kalinya. Satu set ilmu pedang gugur membuat dia tidak berdaya. Setelah itu, dia mulai mendekatiku. Sejak saat itu, aku selalu bisa bertemu Shiji kedua di berbagai tempat secara kebetulan. Di arena Yanwu, di tebing gunung belakang, di alam rahasia. Bahkan saat aku, Chen Qi, membuka pintu, aku bisa melihatnya duduk di halaman rumahku. Kemudian, aku benar-benar tidak tahan lagi dan bertanya apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Dia hanya berkata tanpa malu-malu. Aku ingin menjadi pasangan tahu denganmu. Aku menolak. Dia mengubah strategi lagi. Dia mulai mengirimkan semua barang bagus kepadaku. Saat itu, kultivasiku baru saja membaik. Aku sangat membutuhkan batu spiritual dalam jumlah besar. Dia mengirimkan semua batu spiritual yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun kepadaku. Jika dia mendapatkan harta atau artefak di alam rahasia, dia akan mencari berbagai alasan untuk memberikannya kepadaku. Aku juga benar-benar percaya bahwa dia mencintaiku dan menyetujuinya. Namun, saat itu, karena aku masih terlalu muda dan tidak punya harga diri, aku hanya berhubungan dengannya atas nama tunangan. Namun, aku ini selalu membalas 10 kali lipat kebaikan orang lain kepadaku. Jadi, jika aku mendapatkan harta karun, aku akan segera memberikannya kepada Shiji kedua. Jika ada teknik kultivasi yang cocok, aku juga akan berlatih bersamanya sampai Shiji kecil muncul. Sikap Shiji kedua menjadi dingin dan mulai hanya meminta dariku. Tanpa memberi balasan apapun. Saat itu, aku fokus sepenuhnya pada terobosan alam. Tidak menyadari ada yang aneh. Kemudian, Shiji kecil terkena gu cinta. Aku membawa Shiji untuk pergi. Namun, aku malah melihat Shiji kedua dan Shiji kecil bermesraan di ranjang. Saat mata kami bertemu dengan Shiji kecil. Dia bertanya dengan suara lembut, Shiji kedua, bagaimana aku dibandingkan dengan Shixiong? Dia berkata, seonggok kayu busuk. Tapi sekarang, seonggok kayu busuk ini akan naik ke alam keabadian. Sedangkan Shiji kecil dengan segala cinta dan kasih sayangnya, waktunya tinggal kurang dari 1 batang dupa. Akan musnah di dunia ini. Aku berjongkok dan menepuk pipi Shiji kedua dengan bilah pedangku. Shiji kedua, kamu tidak perlu repot memikirkan tentang aku yang akan naik ke alam keabadian. Shiji kecil itu pasti kesepian di bawah sana sendirian. Sebaiknya kamu menemaninya. Setelah berkata demikian, aku dengan senang hati memberikan dia akhir yang menyakitkan dengan 1 tebasan pedang. Murid kedua dari Xuan Tianzong yang tidak layak dilihat. Bahkan tidak bisa mati dengan tubuh yang utuh. Melihat sambaran petir akan segera jatuh, aku segera menuju Shiji kecil dan yang lainnya. Terbang menuju arah mereka melarikan diri, bersikeras mencoba membunuh mereka semua. Namun, di jalan aku tidak melihat Shiji kecil, melainkan dihadang oleh Shiji ketiga dan Shimei kecil. Sepertinya petir ini tidak akan menyambar tubuhnya, tapi menyambar siapapun sama saja. Jadi aku terlebih dahulu menghampiri mereka berdua. Menyerang secara langsung. Setelah bertukar beberapa jurus, petir juga menyambar dengan pas. Shiji ketiga lebih sial. Bahunya bertabrakan dengan pedangku dan seluruh tubuhnya hangus terbakar. Benar-benar mati. Kalau dipikir-pikir, aku dan Shiji ketiga ini
Dari dulu memang tidak akrab dan tidak punya interaksi apapun. Aku hanya tahu bahwa ketika dia masih di dunia fana, dia adalah kerabat kerajaan dari pemberontak serban kuning. Jadi dia dingin kepada semua orang. Hanya saat menghadapi Shidi kecil, dia mau memberikan senyuman. Tapi dia juga tidak bisa dibilang tidak bersalah. Karena aku, akibat Shidi kecil, dia selalu ada di sana saat ketidakadilan terjadi, sebagai pendukung adik laki-laki junior. Tapi sekarang, dia hanya bisa berbaring di sini dengan wajah yang hancur, sungguh menyenangkan. Kamu benar-benar membunuh kakak senior ketiga. Hampir lupa, adik perempuan seniorku yang baik masih di sini. Menatap matanya yang ketakutan, aku terkekeh. Bukan hanya kakak senior ketigamu. Apakah kakak senior keduanya dan kakak senior keempat mati dengan tenang? Tenang saja. Dia bahkan tidak tahu apa itu takut, sekarang dia tahu. Orang pertama yang dia takuti adalah dirinya sendiri. Ketika adik perempuan junior memasuki sekte, kultivasiku sudah mencapai puncak transformasi dewa, sementara dia baru berusia 6 tahun. Dia sangat kecil, seperti bola susu. Saat itu, hanya aku satu-satunya murid pria di sekte dalam. Dia mengikuti di belakangku dan memanggil kakak. Dulu aku juga punya adik perempuan. Hanya saja, guru berkata dia tidak memiliki takdir abadi dan tidak bisa menerimanya sebagai murid. Ketika aku meninggalkan rumah, usianya juga sekitar ini. Jadi, aku selalu menjaga adik perempuan junior dengan sepenuh hati. Memperlakukan dia seperti adik kandungku sendiri. Hampir apapun yang dia inginkan, aku berikan. Entah sejak kapan, dia mengembangkan karakter yang tidak takut pada apapun. Seluruh dunia kultivasi tahu bahwa adik perempuan junior sekte Xuantian, kultivasinya tidak bagus, tetapi dia pandai membuat masalah, tetapi dia sangat beruntung. Ada Yun Hao Yu sebagai kakak seniornya. Oleh karena itu, selama aku ada, orang-orang yang pernah disakitinya berani marah tetapi tidak berani mengeluh. Tapi aku selalu punya urusanku sendiri. Tidak hanya berputar di sekelilingnya seorang diri. Jadi, saat aku tidak ada, mereka membawa adik perempuan junior ke penjara es di alam rahasia dan menjebaknya di sana. Saat itu, adik laki-laki junior baru saja menyelesaikan fondasinya. Dia hanya bisa menulis kaligrafi sederhana, tetapi kaligrafi sederhana ini tidak bisa membantunya melarikan diri atau menahan dinginnya penjara es. Mereka benar-benar ingin membuatnya mati di dalam sana. Adik perempuan junior menghilang selama beberapa hari. Tidak ada yang bertanya. Setelah aku keluar dari pengasingan, aku menemukan bahwa lampu kehidupannya berkedip-kedip. Baru setelah itu aku mencarinya. Alam rahasia itu dipilih secara khusus, hanya mengizinkan kultivator di bawah Naschen Soul untuk masuk. Untuk menyelamatkan adik perempuan junior, aku menghancurkan seluruh kultivasiku dan menggunakan tanganku sedikit demi sedikit untuk menggali dia keluar dari penjara es. Dia menderita hipotermia dan hidupnya berada di ujung tanduk. Aku mengambil darah jantungku sendiri untuk memberinya makan dan mengembalikan nyawanya. Dalam perjalanan pulang, adik perempuan bersandar di punggungku, bersumpah dengan sungguh-sungguh, "Kakak, aku akan berusaha menjadi lebih kuat. Nanti aku juga akan melindungi kakak." Aku hanya tersenyum tanpa menjawab. Saat itu, aku berpikir sangat sederhana. Aku sudah memasuki tahap tribulasi. Pada hari adik perempuan menyusulku, aku mungkin sudah lama naik ke alam yang lebih tinggi. Sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk melindungiku, tetapi aku masih memiliki harapan. Namun kemudian, adik perempuan yang berkata akan menjadi kuat dan melindungiku, berkorban darah untuk penyakit palsu yang disebabkan oleh kultivator spiritual, hendak menggali darah jantungku. Setelah aku menangkapnya, dia masih berkata dengan nada tinggi, "Adik spiritual kultivator spiritual kedinginan. Darah jantung kakak perempuan sangat berguna. Bagaimana jika dia menggunakannya? Tetapi jantung adalah tempat terlemah manusia. Rasa sakit karena dipotong paksa dari sana, sama sekali tidak aku rasakan, malah menjadi perkataan ringan di mulutnya. Bagaimana jika dia menggunakannya? Tetapi semua orang adalah makhluk yang sulit berempati. Biarkan adik perempuan mencobanya sendiri." Aku memutar pergelangan tanganku, tepat menembus tulang pipanya, memaku orang itu ke dinding. Lalu aku mengeluarkan pisau tumpul itu dari cincin penyimpanan, penuh dengan noda darah belang. Menjelang kematian, adik perempuan tidak mengatakan aku jahat, malah menangis terseduh-seduh memohon, "Kakak, kakak, aku salah. Ampuni aku, kakak, kakak." Ketika mendengar adik perempuan memanggil sebutan yang sudah bertahun-tahun tidak diucapkannya, gerakanku berhenti sejenak. Dia mengira itu berhasil, dan memanggil kakak beberapa kali lagi. Sayang sekali, perhitungannya salah. Bahkan jika dia adalah adik perempuanku sendiri, hari ini dia tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Energi berhenti masuk ke dalam daging. Adik perempuan mulai berteriak dengan menyedihkan, wajahnya pucat pasi. Tapi ini belum berakhir. Aku menggunakan pisau untuk mengaduk perlahan di dalamnya. Itu adalah rasa sakit yang hampir membuat sesak napas setiap saat. Pengorbanan darah memang seperti ini. Awalnya hanya akan ada sensasi terbakar dari sirkulasi ki dan darah yang berlawanan dan meridian yang hancur. Kemudian organ dalam akan merasakan rasa sakit yang menusuk seperti terkoyak.
Hanya dalam beberapa saat, tubuh adik perempuan basah kuyup oleh keringat dingin. Seperti seekor anjing yang sekarat. Tapi dia masih memiliki rasa malu, tidak bisa langsung mati karena rasa sakit. Nyaman, dia menggigit bibirnya erat-erat, masih ingin menjual kesedihan. Kakak, aku tidak tahu bahwa kamu sangat kesakitan saat itu. Aku tahu aku salah, kakak. Aku menarik pisau itu dengan kasar, menyebabkan dia mengerang teredam. Pada akhirnya, dia tidak tahu. Tetap saja kau tidak mau tahu, padahal kau bukan lagi anak berusia 6 tahun, adik perempuan. Berbohong pun jangan terlalu kentara. Setelah ketahuan rahasianya, dia malah semakin menjadi-jadi. Tidak lagi memohon ampun, Yun Haoyu. Kau pikir bagaimana aku bisa menjadi seperti ini hari ini? Ini semua salahmu. Andai dulu kau tidak begitu memanjakannya. Bagaimana mungkin aku melakukan semua ini hari ini? Kau yang menghancurkan hidupku, Yun Haoyu. Semoga kau mati mengenaskan. Dia berteriak dengan suara serak. Mati mengenaskan? Justru karena aku membunuh dia hingga sampai ke titik ini. Aku ingat di dunia fana, ada istilah khusus untuk orang seperti ini. Sepertinya disebut serigala berbulu domba. Tapi dengan tingkat kultivasi adik perempuan, paling banter dia hanya anjing berbulu domba. Luar biasa, luar biasa. Aku bertepuk tangan. Matanya berbinar. Teriakannya semakin keras. Mungkin dia pikir aku senang dan akan mengampuninya. Tapi aku tidak punya niat itu. Aku langsung menusuknya dengan pisau dan mencabut seluruh hatinya. Sebelum mati, dia menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Dengan tenang aku mencabut pisau dari tubuhnya, membiarkannya tergelincir jatuh. Hati di tanganku masih berdenyut lemah. Aku melepaskannya, dan hati itu menggelinding ke tanah. Penuh dengan lumpur. Tak kusangka, hati adik perempuan juga berwarna merah. Sekarang di sisi Ling Xiu, hanya tersisa kakak perempuan senior. Aku tidak perlu berpikir. Untuk tahu mereka pasti pergi ke tempat guru sedang bertapa. Tapi di dalam hatiku, sudah, kupenuhi dengan formasi. Ketika aku perlahan sampai di sana, seperti yang kuduga, aku melihat mereka berdua terperangkap di dalamnya. Di antara saudara-saudari seperguruan ini, kakak perempuan senior memiliki tingkat kultivasi yang paling dekat denganku. Senjata dan harta karunnya juga paling banyak. Tapi sekarang, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa memecahkan formasi aneh di depannya. Sementara aku bisa bergerak bebas di dalamnya. Begitu melihatku, emosi kakak perempuan senior kembali bergejolak. Yun Haoyu, kau sudah sampai di tempat guru. Jika kau masih menyakiti adik lelaki, guru tidak akan mengampunimu. Sambil berkata begitu, dia mundur selangkah. Seolah-olah aku adalah iblis pencabut nyawa dari neraka. Tapi memang benar, aku menarik sudut bibirku dan memberikan senyum lebar. Saat adik lelaki memfitnahku, kakak perempuan senior yang memberinya ide. Menggali akar spiritualku, aku memiliki akar spiritual surgawi, kecepatan menyerap energi spiritual. Jauh melampaui akar spiritual biasa. Oleh karena itu, efisiensi kultivasiku sangat tinggi. Aku adalah jenius kultivasi alami, sementara adik juniorku hanyalah akar spiritual yang tidak berguna. Sungguh perhitungan yang bagus. Aku berjalan 2 langkah lagi ke arah saudari senior, adik junior menyadari bahwa aku tidak datang untuknya. Dia langsung berlari ke sudut terjauh dariku dan bersembunyi. Aku ingat saudari senior memiliki akar spiritual ganda, kan? Hanya sedikit lebih rendah dari akar spiritual surgawiku. Aku melihat tubuhnya bergetar, lalu menggigit bibirnya. Dia mengeluarkan pedang takdirnya dan meluncurkan serangan pertama kepadaku, tetapi ini hanyalah perjuangan sekarat. Guru saja ingin membuatku gila. Siapa dia? Jin ditendang jatuh ke tanah dalam 2 atau 3 gerakan. Bahkan pedang pun tidak diperlukan. Ratusan tahun sebelum adik junior muncul, dia sudah menjadi saudari senior. Dia sering menyulitkanku. Kemudian, ketika adik junior memasuki sekte, dia bahkan lebih meningkatkan perlakuan buruknya. Tidak membiarkanku hidup dengan baik, dan sekarang bahkan memiliki ide untuk mengambil akar spiritualku. Namun, semut kecil sepertimu, bagaimana bisa pantas mendapatkan akar spiritualku? Pergelangan tanganku berputar, dan pedang terbang membelah dantian orang di depanku. Di dalamnya terdapat akar spiritual ganda atribut air dan kayu. Saudari senior masih ingin memberontak, tetapi aku menekannya dengan kuat. Aku menatapnya dengan ganas, menceritakan ketidakrelaannya selama bertahun-tahun. Yun Haoyu, mengapa kau dilahirkan dengan akar spiritual surgawi? Mengapa aku bekerja keras dalam kultivasi tetapi tidak pernah bisa mengejarmu? Mengapa aku adalah saudari senior sekte Xuantian, tetapi kau harus selalu menekanku? Aku akan menghancurkan segalanya darimu. Haha, dia tertawa hampir seperti orang gila. Tiba-tiba aku tidak ingin membunuhnya lagi. Membiarkannya menjadi orang cacat dan menghabiskan sisa hidupnya. Bukankah itu lebih menyakitkan? Tepat ketika aku berbalik, suaranya tiba-tiba meninggi. Yun Haoyu, mengapa tidak membunuhku? Aku mengabaikannya, hanya berpikir untuk mengirim adik junior terlebih dahulu, tetapi dia tidak menerima hasil seperti ini. Saat aku berbalik, dia menabrakkan kepalanya ke pedangku. Sebelum mati,
Dia masih ingin membuatku jijik. Yun Haoyu, aku lihat bagaimana kau bisa melewati kesengsaraan petir kenaikan dengan dipenuhi pembunuhan. Namun, dia benar-benar akan kecewa, karena aku benar-benar akan membunuh sampai. Sayangnya, sebelum aku sempat memberitahunya, dia sudah meninggal dengan kebencian. Kalau tidak, aku benar-benar bisa membuatnya mati dengan tidak tenang. Orang-orang yang menghalangi sudah mati. Aku melihat ke adik junior di sudut, hanya satu tatapan saja sudah membuatnya ketakutan. Kakinya gemetar tak terkendali. Mana ada lagi gaya angku semalam saat mencariku untuk mencoba dan berkoar-koar ingin menggali akar spiritualku? Kakak senior, aku juga terpaksa. Untuknya, aku malas berkata apapun, langsung menjalankan seluruh kekuatan spiritualku. Semuanya ada di dalam pedang ini. Setelah satu tebasan, adik junior masih berdiri di tempatnya. Tanpa terluka sedikit pun, sementara formasiku sudah hancur. Melihat orang di depanku ini yang dengan paksa. Akhirnya kau keluar juga, adik murid kecil. Mari rasakan pedangku ini, aku tertawa terbahak-bahak. Guru, mengapa bersikeras ingin membunuh adik muridmu? Guru masih mengenakan jubah putih sebersih salju. Wajahnya yang seharusnya seindah dewa yang turun ke bumi, sehalus batu giok, kini membeku dengan dingin. Sepasang mata acuh tak acuh, tatapan sedingin pecahan es yang berat menekan ke arahku. Mengapa aku ingin membunuhnya? Guru sama sekali tidak tahu, menatap tatapanku yang memaksa, dia hanya sedikit mengangkat kelopak matanya. Tidak ada riak di dalamnya, apalagi emosi. Bahkan jika dia ingin menggali akar spiritualmu. Sekte Xuan Tian memiliki begitu banyak harta surgawi, pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Yun Haoyun, jangan melawannya. Awalnya aku hanya menggertaknya, tidak kusangka dia benar-benar tahu segalanya, tetapi sama sekali tidak peduli dengan hubungan guru dan murid kita. Aku dan guru memiliki takdir guru dan murid, ini guru sendiri yang memberitahuku. Saat itu, aku hanyalah anak desa biasa. Setiap hari bermain di tepi sungai bersama anak-anak desa. Dia terbang dari langit seperti dewa, mengatakan bahwa dia akan memilih salah satu dari kami untuk menjadi muridnya. Yang lain berebut maju ke depan, hanya aku yang mundur selangkah. Keluargaku tidak berada. Sehari-hari aku selalu kekurangan makanan, tubuhku kurus dan kecil, penampilanku tidak semenarik orang lain. Pikiran anak-anak sangat sederhana, mereka pasti akan memilih orang yang tampan, bukan anak liar dekil sepertiku. Namun, guru melompati semua orang dan langsung memilihku. Dia bilang aku memiliki takdir guru murid dengannya. Dia tidak jijik memegang tanganku. Tapi sekarang kupikir-pikir, omong kosong soal takdir guru murid itu. Dia pasti sudah memperhitungkan bahwa aku bisa membuka jalan bagi murid kecilnya ini di masa depan. Makanya dia berpura-pura baik hati membawaku kembali ke sekte Xuan Tian. Karena guru tidak peduli dengan hubungan guru murid, aku juga tidak perlu ragu. Aku langsung menghunus pedang dan menyerang. Dia hanya menghindar dan tidak membalas, tapi bukan karena dia ingin mengalahkanku. Melainkan karena luka lamanya belum sembuh, dia sama sekali tidak bisa menahan seranganku ini. Saat membawa kembali adik murid kecil itu. Dia sudah kelelahan dan compang-camping, bahkan kehilangan satu tingkat kultivasi. Untuk itu, keesokan harinya dia langsung bertapa untuk memulihkan diri. Padahal luka ini setidaknya butuh 1 tahun untuk sembuh. Namun, belum genap 3 bulan, dia sendiri keluar dari pertapaan demi adik seperguruan kecil itu, bahkan dengan paksa menerima anak panahku. Sekarang, mungkin ada seteguk darah yang ditahannya di tenggorokan, tidak berani dimuntahkan. Melihatku benar-benar berniat membunuh. Guru pun membuka suara, menasihatiku untuk tidak bermusuhan dengan adik seperguruan kecil. Yun Haolei, dia ditakdirkan oleh surga. Bermusuhan dengannya tidak akan membuahkan hasil baik. Pikirkanlah panah takdirmu. Mengikuti arah pandangnya. Aku pun melihat ke arah panah besi tanpa aura di tanganku ini. Setiap pemanah pasti memiliki panah takdirnya masing-masing. Aku pun tidak terkecuali. Panah takdirku adalah panah yang kubawa kembali dari makam panah dengan mempertaruhkan nyawa. Aku sangat menyayanginya. Setiap hari kusiram dengan esensi darah. Dia juga menemaniku melewati berkali-kali patah hati, menahan berkali-kali momen hidup dan mati. Panah yang telah mengenali tuannya seperti ini, justru tanpa ragu memilih adik seperguruan kecil ini saat dalam bahaya. Mengabaikan pemiliknya yang sebenarnya. Lalu, guru, coba tebak bagaimana nasib panah itu. Aku mencibir, dengan sedikit santai dan acuh tak acuh. Pada akhirnya, panah itu hancur berkeping-keping. Dibuang ke dalam tungku alkimia olehku, bahkan tidak menyisakan ampasnya. Memanfaatkan kelengahan dia. Aku melesatkan panah ke arah adik seperguruan kecil yang bersembunyi di samping. Takdir surgawi yang dia sebutkan lenyap sepenuhnya bagai asap. Hanya menyisakan tatapan penuh penyesalan itu. Begitu adik seperguruan kecil meninggal, langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Hujan deras mengguyur, petir menggelegar, menyelimuti seluruh sekte Xuan Tian. Aku berada di udara, sambaran petir menyambar tubuhku satu demi satu. Namun, aku tetap tidak menyadarinya, seolah orang gila. Hanya menatap melalui kabut, guru kita yang biasanya anggun dan cerah, tanpa sedikit pun emosi. Namun,
Aku masih ingin bertanya padanya. Guru, apakah kau menyesal? Dia mendongak. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk memuntahkan darah. Darah mengalir mengikuti air hujan, mewarnai jubah putihnya menjadi merah. Seharusnya kau cukup menyalakan lampu spiritual itu. Ashu, maka dia bisa membawa seluruh sekte Xuantian terbang ke alam atas. Aku masih terlalu lunak padamu, sampai membuat sekte Xuantian mengalami malapetaka sebesar ini. Sepertinya dia memang menyesal. Hanya saja menyesal tidak langsung melumpuhkanku saja. Aku tidak lagi berkata apa-apa. Dengan satu tebasan pedang, aku memenggal kepalanya. Saat orang-orang dari sekte lain berdatangan, aku berdiri seperti iblis. Berdiri di gerbang gunung sekte Xuantian, masih menenteng kepala guruku di tangan. Di kakiku berserakan mayat para kakak dan adik seperguruan. Pemimpin sekte menunjuk dadaku dengan pedangnya, mengucapkan kata demi kata, "Iblis, Yun Haoyu. Kau durhaka pada guru dan membantai saudara seperguruan, pasti akan dikutuk oleh langit." Petir pun menyambar, seolah mengamini keadaan. Mereka tertawa, mengira aku benar-benar terkena azab langit. Aku pun tertawa, karena ini adalah sambaran petir terakhir dalam kenaikan tingkatanku. Kemudian, langit terkoyak oleh cahaya keemasan. Cahaya Youshen menyelimutiku, membuat orang-orang di bawah sana menyipitkan mata. Aku menepuk kantung ajaib di pinggangku. Dengan lembut aku berkata, "Ayo pergi, Asue." Ketika mereka membuka mata, iblis Yun Haoyu sudah lama menghilang dari kejauhan. Seorang kultivator kecil bertanya dengan gemetar kepada gurunya, "Guru, apakah dia membantai sampai mencapai kenaikan tingkat?"